Saya tadi sampai sini ya. Baik. Saya teringat karena kita sedang berbicara tentang apa isi hati kita. Karena isi hati kita ini akan menentukan doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai isi hati kita adalah hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Maka kenapa? Karena Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau orang isi hatinya cuma penderitaan, masa lalu, atau hal-hal yang menyenangkan saja, sukses, materi, nikmat, maka ini akan menjadi sentral dalam hidup dia. Ada orang yang katakanlah begitu takut dengan yang namanya menjadi tua. Saya suka tertawa terbahak-bahak. Kalau di Medan, kalau di stasi saya tuh Inang itu ibu, tampil apa adanya. Mereka. Tapi kalau sudah saya ke Jogja, ke Bandung, Jakarta, apalagi Surabaya, ibu-ibu kalau udah yang namanya ondangan, saudara-saudara, semua ditempelin. Bajunya pun aneh-aneh. Ada yang pakai buntut lah, ada yang pakai sayap lah. Bapak ibu perhatikan, coba bandingkan. Baju suami dengan istri banyak yang mana? Istri, betul. Suami itu batik, kalau enggak lurus-lurus, selesai itu aja. Kotak-kotak atau batik atau polos, udah. Istri itu macam-macam, yang belah sini, belah sana, gitu ya. Kenapa? Karena tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena suami ya. Mungkin saya besok akan berbicara tentang suami istri ya. Tapi kok jadi kebablasan. Kenapa sampai istri seperti itu? Karena suami tidak pernah memuji. Jarang. Jadi kalau istri itu sudah dandan sekuat tenaga, lalu keluar, suami gimana reaksinya? Oh. Padahal istri itu ingin dipuji seperti apapun. Maka para pastor, kenapa sering dapat kiriman makanan enak dari para ibu? Karena pastor pandai memuji ibu-ibu. Tuh, ibu cantik, oh Romo mau apa Romo makannya? Itu ya. Itu. Jadi suami yang kerja keras, pastor yang menikmati berkat. Bapak Ibu, orang pun bisa jadi terkurung dalam masa lalu kepahitan. Saya kemarin juga cerita, saya beberapa tahun yang lalu diminta misa di sebuah keluarga, tapi ada komunitasnya juga. Lalu waktu misa, sebelum misa umat itu salam dengan saya, Romo, selamat datang, Romo, Romo. Saya lihat ada seorang ibu pakai topi. Lalu ibu itu saya lihat wajahnya datar dan kelihatan penuh kemarahan. Dia tuh ketemu saya, Ibu selamat sore. Ibu ini romonya? Iya tahu. Ya sudah, kata saya nggak terlalu pedulikan. Karena kalau saya pedulikan nanti jangan-jangan mempengaruhi saya. Lalu pas misa, walaupun tidak dipedulikan, ibu itu duduk di nomor 2 bangku di depan. Ya jadi diperhatikan oleh saya. Dan sepanjang misa itu, dan pas saya khotbah, orang-orang itu tertawa sukacita. Wah, ibu itu. Saya berpikir dalam hati, mungkin ceritanya kurang heboh. Saya buat lebih heboh lagi. Apa reaksi ibu itu? Indah sekali saudara-saudara. Ya sudahlah, kata saya. Menyerah.
Mungkin ada sesuatu. Lalu pada saat misa itu diteruskan setelah khotbah, persembahan. Lalu dalam persembahan saya itu mengangkat hosti dahulu, baru anggur. Pada saat saya mengangkat hosti, saya mengucapkan doa sekreta, doa rahasia. Saya ucapkan, tiba-tiba di dalam hati saya terselip, Tuhan pancarkan berkat-Mu bagi ibu ini. Saya tiba-tiba mengatakan kayak gitu, Tuhan pancarkan berkat-Mu bagi ibu ini. Selesai saya. Lalu pada saat saya konsekrasi, saya mengangkat, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Saya mengangkat, saya lihat ibu itu terseduh-seduh menangis. Sampai terisak-isak. Demikian juga waktu darah saya angkat, ibu ini makin terseduh. Lalu selesai, misa selesai. Ibu itu mendatangi saya dengan wajah yang masih datar. Romo, boleh saya bicara? Dan Pastor Eko kan adalah orang yang penuh sukacita. Silakan Ibu. Lalu duduk kami di pojok ngobrol. Ada apa Bu? Romo, sesungguhnya sudah beberapa tahun ini saya marah pada Tuhan. Romo tahu saya pakai topi? Iya, kelihatan Bu. Tapi Romo tidak tahu isinya kan? Karena Ibu tidak membuka Bu. Saya gundul Romo. Karena saya kena kanker. Saya sudah kemo. Saya kena kanker payudara. Yang kiri sudah diangkat, sudah menyebar kemana-mana. Saya marah. Saya mengatakan, Tuhan, apa salah saya sehingga saya dapat kanker ini? Saya pelayanan, saya misa, saya memberikan persembahan. Apa yang kurang? Tuhan mau apa lagi? Saya tidak terima kalau diberi penderitaan yang seperti ini. Lalu Bu, tapi Romo tadi waktu Romo misa, tiba-tiba Romo berkata waktu mengangkat piala dan roti, terimalah. Dan pada saat itu tiba-tiba saya berkata dalam hati, Tuhan, saya terima penyakit ini. Saya terima sakit ini Tuhan. Maka saya menangis Romo. Saya menangis bukan saya bersedih Romo. Saya kok tiba-tiba bersuka cita bahwa saya boleh menderita dengan Tuhan Romo. Oh, syukur pada Allah Ibu. Hebat. Lalu setelah selesai kesaksian, saya beri salam. Ibu itu tetap wajahnya, makasih Romo. Ingat, untuk mengubah hati orang tidak mudah. Tetapi 2 tahun kemudian saya ketemu ibu itu. Sudah ada rambut dan ibu itu penuh senyum. Romo, Tuhan menyembuhkan saya. Saya kata, Ibu sudah sembuh dari kanker? Belum. Lah katanya menyembuhkan. Betul Romo, kanker masih ada di saya. Tetapi saya sudah menerima, sudah berkawan dengan kanker itu. Kanker kalau mau ada di tubuh saya, silahkan saya terima. Di saat itu, hati manusia penuh dengan sukacita. Jadi kuncinya apa? Menerima. Di saat Anda berontak, Anda makin apa? Menderita. Jadi perhatikan isi hati kita apa? Kalau isi hati kita penuh dengan ketidakpuasan, maka kita kalau berdoa selalu akan menuntut minta pada Tuhan. Menggedor terus. Lupa untuk berterima kasih. Karena apa? Selalu merasa masih kurang. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan lihat Bapak itu. Karena isi hati inilah, maka ada doa yang salah. Bukan menurut saya. Penulis kitab suci yang bernama Yakobus mengatakan begini. Kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa?
Karena salah kamu berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita salah berdoa kalau mendasarkan doa kita dari hati yang penuh dengan kekurangan. Jadi kalau hati ini penuh kekurangan, maka apa yang akan terjadi? Kita hanya mendesak, mendobrak, meminta Allah terus menerus. Ini doa yang dikatakan salah. Saya hidup waktu, jadi saya itu sebelum tahbisan, saya bertugas di rumah retret Bapak Ibu. Tidak lama-lama, 25 tahun. Romo Sabto itu tahu saya, semenjak saya di rumah retret. Dan 25 tahun saya diam di rumah retret, baru tahun kemarin saya pindah ke paroki. Jadi baru sekali saya tinggal di paroki. 25 tahun saya di rumah retret dan saya tinggal di biara. Di biara itu 10 pastor di Pratista. Dan dari 10 pastor itu tidak ada yang cocok dengan saya. Ingat, kita tinggal di biara beda dengan perkawinan. Kalau perkawinan kan Anda mau, ya atau tidak? Saya mau dengan kamu. Di biara tidak bisa. Saya mau dengan ini, dan pimpinan selalu berkata, kamu dengan mana? Ini. Ya sudah, kamu tidak dengan ini, dengan sana. Kurang ajar memang pimpinan kita ini. Seperti saya ditanya setelah selesai saya menenangkan diri di Itali. Saya ditanya tahun lalu itu, kamu mau kemana? Ke Bandung atau ke Medan? Saya mau ke Bandung. Bagus, kalau begitu kamu ke Medan. Lalu saya ngomong, tahu gitu saya ngomong ke Medan. Ya sudah, tetap ke Medan kalau begitu. Bapak Ibu, sewaktu saya di Pratista, saya tugasnya memberi retret. Retretnya full, Senin, Selasa, Rebo. Rebo siang pulang, sore sudah naik lagi anak-anak. Rebo, Kamis, Jumat. Jumat pulang, Jumat sore sudah masuk lagi. Full. Kami tim. Dan ada satu kakak kelas saya, senior saya yang menjengkelkan saya. Dia kalau diberi tugas, kamu tugas ini ya? Wah, enggak bisa. Saya ada tugas. Oh ya sudah. Bagaimana kalau ini? Ini juga enggak bisa. Oh ya sudah. 1-2 hari saya masih bisa senyum. 1-2 minggu saya mulai jengkel. Sampai saya berkata kurang ajar. Dia selalu tidak mau, selalu ada alasan. Saya begitu marahnya, akhirnya saya tidak mau ngomong dengan dia lagi. Ben, saya nggak mau. Dan yang menjengkelkannya, biasanya orang yang menjengkelkan kita tidak pernah merasa menjengkelkan, betul atau tidak? Itu lihat banyak yang terluka di sini toh. Jadi orang yang menjengkelkan itu selalu merasa tenang-tenang aja. You have problem and I have no problem. Itu ngeselin nggak? Dari setiap pagi itu saya kalau ketemu, pagi-pagi kan di ruang makan. Saya buka pintu, lalu dia kata, halo Eka, selamat pagi. Saya nggak mau ngomong. Sampai akhirnya saya begitu jengkelnya, saya ingin tahu dia itu kemana sesungguhnya. Jadi saya nguntit di belakang. Saya pakai kacamata hitam. Padahal sudah hitam, ya aneh saya itu memang. Lalu saya ngikutin dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya dia main badminton. Jadi hobinya main badminton. Asem ki kata saya itu. Jadi selama ini punya tugas sudah ada janji badminton. Kita capek-capek memberi retret pelayanan. Dia main badminton. Padahal uang saku kita sama. Edanra kata kita itu. Maka begitu jengkelnya dan saya tahu dia main badminton, saya datang ke pemimpin. Pastor, saya marah. Apakah membunuh ini berdosa di dalam gereja kita? Emang kenapa? Mau saya bunuh itu teman saya. Sudah kok terima. Ini adalah salib dari Tuhan.
Terima kasih Romo, pret kata saya itu. Walaupun Romo ada pemberontakan, mungkin karena Romo banyak memberontaknya. Ya para Romo. Jadi saking jengkelnya, saya di ruang makan pun duduk sama-sama, dia sebelah saya geser ke sini. Saya ngobrol dengan teman-teman saya, dia tidak mau. Bahkan kalau saking gak sukanya di ruang rekreasi, ada dia, saya selalu menghindar. Ya sudah, gak mau rekreasi. Makan kadang-kadang, ada dia, saya makan dengan anak-anak di rumah retret. Gak mau. Dan yang menyebalkannya, setiap malam kita berdoa kompletorium bersama. Dan kami kalau berdoa melingkar. Dan dia percis di depan saya. Apa ndak gendeng kata saya itu. Doa dia semangat. Ya Tuhan. Dan doa komplet selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Itu doa yang paling menyebalkan. Karena doa Bapa kami berbunyi apa? Ampunilah kesalahan kami seperti saya pun tidak mau mengampuni dia. Wes, aku yang doa terserah aku. Dan Bapak Ibu jengkel itu apa yang terjadi? Makin hari makin menumpuk. Jengkel. Makin hari makin mau keluar dari biara itu. Terus saya berpikir, ya Tuhan, saya sejak kecil ingin jadi pastor. Kenapa? Karena masalah seperti ini saya mau jadi keluar. Saya lupa saya ini pastor. Selalu menasihati umat, doa, doa, doa. Oh ya wes tak doa. Saya bukan hanya doa karena saya imam ekaristi novena. Dan doa saya adalah Tuhan, ubah orang itu. Ubah. Kalau perlu pindah. Dalam ekaristi. Jadi kalau nggak ada dia, saya ucapkan doanya, Tuhan, semoga Engkau melembutkan hati seseorang. Tapi kalau ada dia, saya tidak mengucapkan, saya dalam hati. Saya hanya melihat kepada dia, ubah, pindah. Dan saudaraku, pada hari ke-9, apa yang terjadi? Saudaraku ini tidak berubah. Seperti biasa pagi-pagi dia melihat saya dan berkata, "Halo Eko." Tiba-tiba Eko menjawab, "Hai pastor, gimana kabarnya?" Kenapa Eko jadi kayak gini? Lalu akhirnya saya duduk di samping dia. Saya deketi dia lalu tanya, "Gimana Romo badminton kemarin?" Rame kok, rame sekali kok. Padahal saya tidak mau ngomong tentang badminton. Dan akhirnya setelah dia ngobrol, saya mau cari buat kopi. Saya lihat dia belum buat kopi. Saya ngomong, "Romo belum buat kopi ya?" "Belum, saya buatkan 3 in 1 toh." "Ya kok, makasih ya kok." Terus saya ngomong, "Tuhan kok jadi kayak gini ya?" Bapak Ibu, sekarang saya tanya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Aku ki cerita wes kenceng-kenceng ra ngerti-ngerti. Iki umat pinter. Atau saking pinternya. Nah, ada seorang ibu yang melihat kepada saya tanya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Ibu dengar cerita saya enggak? Cerita saya adalah supaya apa? Berubah. Siapa yang berubah? Teman saya. Dengar doa saya atau tidak? Berubah. Tetapi apa yang terjadi? Saya yang berubah. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengatur Tuhan.
Itu kurang ajar sih ibu itu. Jangan pernah mengatur Tuhan. Dan ibu itu berkata, saya tidak pernah berdoa. Itu lebih kacau lagi saudara-saudara. Jadi Tuhan itu punya cara yang tidak bisa kita perhatikan. Dan akhirnya setelah saya berdamai dengan dia, tiba-tiba hati saya jadi senang dengan dia. Saya dekat, ngobrol, baik, sapa dia. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia tiba-tiba ngomong pada saya, kok kapan saya tugas? Apa? Beri retret. Siap kok. Dan kata saya itu. Bener nih, nggak badminton? Dan. Nanti saya kurangi badmintonnya. Saya ingin nolong. Retret. Saya diam. Oh ya, Roma di sini. Jadi akhirnya kita dekat. Dan setelah dekat, dia pindah. Jadi Bapak Ibu tolong ingat, tolong belajar dari doa saya. Tolong belajar dari doa saya. Jangan pernah mendoakan supaya suami atau istri Anda berubah. Halo. Jangan pernah. Tapi ubahlah diri Anda, dia akan berubah. Amin, amin, lakukan. Oh, coba. Amin, amin, amin. Setelah sampai rumah, koyong ngene. Gitu. Apa iki? Lakukan. Kita ingat. Saya tadi dengar ibu ini, amin, amin. Amin itu punya tanggung jawab loh. Jangan amin, amin, amin. Amin itu punya tanggung jawab. Saya harus melakukan. Jadi di sini seringkali doa yang salah. Saya ingat, saya berkhotbah, saya berkata, Tuhan itu baik. Setelah saya khotbah, seorang ibu menghampiri saya di sakristi. Romo, khotbah Romo tidak benar. Dan kata saya ini. Biasakan wanita tidak pernah bisa menahan diri toh. Banyak hamba Allah tetapi mulutnya. Terus saya berkata, yang nggak benar di mana? Romo tadi mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Saya tidak percaya. Saya bertahun-tahun berdoa supaya suami saya ke gereja, Romo. Dan sampai sekarang tidak pernah didengarkan. Suami saya tidak pernah ke gereja. Lalu saya dibentak oleh perempuan seperti itu. Saya juga bisa bentak. Akhirnya saya kencengin suara saya. Ibu salah berdoa, kata saya itu. Ibu ini langsung mengkeret. Oh ya Romo, saya berdoa. Betul, kata saya. Lalu saya harus berdoa bagaimana? Tulis, kata saya. Oh, ibu itu langsung ngeluarin kertas dan nulis itu, saudara saya. Saya harus nulis apa, Romo? Tulis. Tuhan, terima kasih. Engkau beri suami yang begitu penuh perhatian. Dia mengasihi saya dan anak-anak. Dia bertanggung jawab. Saya bersyukur telah engkau persatukan dia dengan aku. Amin. Sudah, Bu? Sudah. Gitu. Udah, Romo, ya. Sampai kapan saya doakan ini? Sampai mati. Saya pergi langsung. 2 bulan kemudian, ibu itu datang. Bukan karena suaminya mati. Iki apa lagi ini perempuan ini? Di sini terlalu banyak suara-suara yang mengacaukan ya. 2 bulan dengerin. 2 bulan kemudian ibu ini sukacita. Pastor, terima kasih. Pastor sudah mengajari doa saya. Saya sukacita, Pastor. Loh, ibu, emang kenapa, Bu? Pastor, benar, Pastor. Setelah saya 2 bulan berdoa, suami saya tetap tidak ke gereja, Pastor. Tapi saya akhirnya ngelihat memang suami saya itu kelemahan, memang dia tidak pernah ke gereja. Tetapi suami saya memang baik hatinya. Dia sangat mencintai saya dan anak-anak. Pastor, saya baru sadar setiap pagi yang menyiapkan segala-galanya, membereskan segala-galanya adalah suami saya, Pastor. Jadi lihat, pada saat Anda meminta satu doa, itu terus
Anda menutup mata dari berkat-berkat yang lain. Betul atau tidak? Jadi Anda seringkali meminta supaya suami berubah untuk satu hal. Tapi betapa banyak hal yang baik yang tidak Anda buka mata Anda. Kita selalu memusingkan dengan satu hal pada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri. Contoh saja, kalau satu pastor di Surabaya ini keluar, umat heboh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Pasti umat itu ngomong, betul atau tidak? Baru hari ini keluarnya, sudah setahun yang lalu beritanya. Betul atau tidak? Meributkan satu pastor yang keluar, padahal ada 100 pastor yang setia. Itu. Kenapa kita selalu meminta hal-hal yang kecil saja, padahal begitu banyak hal yang besar yang patut kita syukuri. Hati-hati dengan doa yang salah. Maka Bapak dari Ibu, Tuhan itu jauh daripada orang fasik dalam kitab Amsal. Tetapi doa orang benar didengarkan Tuhan. Maka bagaimana supaya doa kita didengarkan Tuhan, supaya jangan sampai seperti yang di depan, harus jadi orang benar dulu. Karena Tuhan tidak akan mendengarkan doa orang fasik. Harus jadi orang benar. Saya tidak akan mengatakan bagaimana orang benar itu, tidak. Saya hanya mengajak Anda untuk merenungkan 3 kutipan kitab suci ini. Surat pertama Yohanes mengatakan Allah itu adalah. Tolong, ini selalu menjadi kunci saya. Allah adalah kasih. Allah tidak pernah bisa tidak mengasihi kita. Betul? Betul. Contoh misalnya, maaf, ndak nyindir, ndak menyindir. Misal namanya juga misal. Jadi jangan tersinggung. Paling-paling tersinggung juga nggak apa-apa. Silakan tersinggung. Paling-paling saya nggak diundang lagi. Syukur kepada Allah. Misal tadi kolekte ini hanya ngasih 10.000. Ini 100.000. Pulang saya memberi berkat. Apakah pulang ke rumah yang 100.000 ini akan lebih diberkati daripada yang 10.000? Ya, yang 10.000 langsung jawab. Manusia yang tidak tahu diri, saudara-saudara. Betul. Tidak. Kenapa? Tuhan adalah kasih. Apakah Anda tertidur di gereja, tidak mendengarkan khotbah pastor atau pas misa ngelamun? Apakah berkat penutup itu tidak akan tercurah pada Anda? Tercurah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Tetapi pertanyaannya, betul berkat yang sama diberikan. Betul. Tetapi efek bagi kehidupan orang itu berbeda. Mengerti maksud saya? Yang 100.000 ini sukacita yang memberikan. 10.000 anggap 10.000 cukup. Bayangke 10.000 kali sakmene yo akeh to yo. Akeh cukup sakmene gitu. Dan yang 100.000 ini penuh sukacita. Ini untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Saya kasih. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Dan yang di sini pulang saudara-saudara juga dengan sukacita. Jadi apa yang terjadi? Berkat sama diberikan, tetapi efek dari berkat itu tergantung dari hati orang itu. Maka jangan pernah lupa, selalulah di saat Anda mengalami apapun, ingat Allah adalah kasih. Yang kedua, saya ingatkan dalam kitab Yeremia, rancangan Tuhan itu apa? Damai sejahtera. Tangan Tuhan sedang, teruskan.
Agung mulia saatnya ganti. Di sini ada beberapa orang yang tidak bernyanyi. Mereka bukan tidak tahu, mereka menghayati. Menghayati ketidaktahuan mereka. Bapak Ibu, tangan Tuhan sedang merendah. Anda tahu merendah itu menyambung benang atau kain? Benang, betul. Kalau seorang ibu merendah, dia sudah tahu nggak nantinya mau jadi apa? Sudah tahu. Tuhan itu tahu. Merendah, Tuhan sudah tahu ke depan kita itu mau seperti apa. Tetapi rancangan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan karena kitanya ngawur. Kitanya nggak mau diatur oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Allah setelah melihat rancangan Tuhan ini. Saya sejak kecil syukur kepada Allah tidak bisa matematika. Nilai matematika telu. Satu untuk Allah Bapa, satu untuk Allah Putra, satu untuk Allah Roh Kudus. Saya persembahkan. Sejak kecil beriman saudara-saudara. Ibu saya jelek aja ditepuk tanganin. Seneng ya Bu ya. Atau kita punya teman Bu. Kenapa? Karena Tuhan tahu eko arep dadi Romo. Ngopo matematika pinter? Ra perlu. Nggak perlu. Saya nggak bisa matematika. Betul. Tetapi saya doa senang sejak kecil. Jadi Tuhan itu merendah sudah tahu. Yos rapopo, cah iki bodoh rapopo. Memang sejak kecil saya juga kadang-kadang kesel, jengkel, terluka. Nanti besok saya akan berbicara tentang pengalaman luka di dalam keluarga. Banyak sekali lukanya. Saya itu orang yang sering ditempeleng oleh ayah saya. Jadi udah bodoh, sering ditempeleng makin bodoh. Jatuh semuanya pak, mulu-mulu pak, mentuneh gitu ya. Sampai ayah itu selalu mengatakan, Eko ini dari 4 anak ayah paling bodoh Yoko. Nggih Pak E. Dan kalau belajar itu selalu kata bodoh ndak hilang. Bodoh, bodoh, bodoh. Saya diam saja. Dan ibu saya selalu hebat. Di saat saya dibodoh-bodohkan, setelah ayah marah begitu, ibu selalu manggil saya, sini kok sini. Nggak apa-apa kok. Eko bodoh tapi tetap anak ibu. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Benar tidak? Benar. Lalu saya berkata, kalau begitu Eko bodoh ndak apa-apa ya Bu. Ya rapopo, tapi jangan selama-lamanya kok. Maka saya sudah 8 tahun ditinggalkan oleh ibu saya meninggal. Saya waktu meninggalnya pun begitu menangis dengan ibu saya. Kenapa? Karena ibu adalah orang yang menopang panggilan saya. Ibu mengatakan tak lelo-lelo ledung dadi Romo. Ibu saya tahu kamu bodoh ndak apa-apa le. Dan ayah saya selalu bodoh ngisini. Dan saya selalu berkata, biarin Eko nanti kalau sudah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh saja, kata saya itu. Dan Tuhan mendengarkan doa saya toh. Jadi yang mengundang saya adalah bodoh. Yang terakhir yang saya ingin renungkan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah itu mendatangkan apapun dalam hidup saya untuk kebaikan. Saya tahun 2000 saya diminta, karena saya sering memberi retret keluarga, saya akhirnya diminta sekolah ke Filipina untuk konseling keluarga. Saya bahagia sekali saudara-saudara di Filipina. Karena teman saya satu kelas cantik-cantik.
Dan orang Filipina kalau ketemu romonya, saudara-saudara, maaf, beda dengan orang sini. Mereka akan memeluk romo. Dan kalau di sini kan memeluk romo kan cuma nempel dikit. Di sana padat, erat, dan bergizi. Saya orang Jawa. Awalnya risih, lama-lama ketagihan. Lalu akhirnya saya selalu kalau ketemu teman semangat. Hi, how are you? Hi, Father. Terus saya selalu berkata, wow, now you are beautiful. Rather than to yesterday. Oh yes, Father, yes. Oh, Father, naman. Gitu, pakai bahasa Inggrisnya Filipin gitu, sedikit Tagalog. Lalu saya pikir, lama-lama saya kalau begini bisa hancur panggilan saya. Karena ketagihan itu toh. Lalu akhirnya saya mengatakan, sudah, tidak. Saya kalau ketemu cukup salam. Lalu teman-teman, hi Father. No. Just shake my hand. Why Father? We are hugging in Christ, Father. In Christ kata saya tuh. Lu selesai memeluk tenang, saya pening. Kamu ada penyaluran, saya peratapan kata saya itu. Dan saya baru 1,5 tahun, saya senang sekali di sana. Tahu pimpinan saya mulai kacau. Saya ditelepon, kamu pulang. Oh alah, tidak tahu sedang senang kata saya itu. Dan akhirnya saya pulang. 2 bulan kemudian saya pulang. Lihat, ini untuk keselamatan panggilan saya. Jadi saya harus tahu membatasi diri. Untuk apa Tuhan memberikan sesuatu untuk kebaikan saya. Nah, kamu itu dipanggil untuk menjadi imam. Dipelihara. Maka kalau ada umat-umat itu lihat imamnya ngawur, jangan diomongin, tolong. Tapi didoakan. Jadi kalau ketemu dengan imam yang ngawur, jangan Romo itu, jangan Romo, kita berdoa Romo. Salam Maria 3 kali Romo. Kenapa Bu? Supaya Romo bertobat. Maka Santa Teresia berkata bahwa pentingnya di dalam doa adalah ucapan syukur dan cinta. Karena syukur adalah ekspresi iman dan harapan. Iman mengakui Tuhan adalah segala-galanya. Dan harapan, kenapa? Karena saya tahu saya minta kepada, apa ya disebutnya? Kepada sosok yang tidak salah. Jadi doa itu merupakan ungkapan iman karena saya tahu Allah adalah segala-galanya. Dan saya berharap karena Dia tahu yang terbaik untuk hidup saya. Jadi doa itu harus berlandaskan pada iman, harapan, dan kasih. Kata terakhir yang menarik bagi saya senang sekali membuat penutupan ini. Penutupannya kita kembalikan kepada Injil tadi. Mintalah, carilah, ketuklah. Rupanya Santo Thomas Aquinas berkata, kita harus meminta dengan iman. Jadi bukan meminta dengan keserakahan, minta dengan iman. Saya tahu kalau yang meminta ini menjadi baik untuk hidup bukan hanya saya, tetapi keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Itu meminta dengan iman. Dan kalau mencari harus dengan apa? Harapan. Carilah dengan harapan. Jadi kalau mencari dengan harapan, Anda bukan mencari sesuatu yang sia-sia. Dan kalau mengetuk harus dengan apa? Kasih.
Mintalah dengan Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan Anda mengetuk pintu Tuhan. Karena apa? Karena Anda begitu ingin ini terjadi dan Anda saking nafsunya. Akhirnya apa? Merusak relasi Anda dengan Tuhan. Kasih itu tidak merusak. Maka saudaraku, saya ingat doa terakhir saya waktu dengan orang tua saya. Mau berpisah. Jadi ibu saya ini setelah ibu saya perawat di rumah sakit. Setelah pensiun ibu kena stroke. Lalu ibu tidak bisa apa-apa, hanya terbaring. Kemudian saya teringat waktu saat-saat terakhir ibu kena serangan yang keempat. Ibu udah kena serangan 3 kali. Dan waktu ke serangan keempat, dokter berkata, Ibu Romo kalau kena serangan ini dan tidak bisa istirahat, beliau akan koma. Selama ini kita masih bisa ngomong dan ibu hanya melihat, meneteskan air mata di ICU. Lalu saya dekatin, karena dokter mengatakan, Romo tolong deketin ibu supaya bisa tidur. Lalu saya deketin tangan ibu, saya pegang. Lalu saya berkata, Bu, ibu tidur ya. Saya doa rosario untuk ibu. Karena ibu senang sekali doa rosario. Lalu waktu selesai doa rosario, itu kurang lebih saya mendoakan jam 12 malam. Jam 1:04 saya buka mata, ibu menangis. Terus saya berkata, Bu, tidur, bukan menangis, kata saya itu. Eko yang berdoa, ibu tidur. Lalu setelah itu akhirnya saya menunggu, saya capek, saya doa Yesus. Yesus. Saya ingat kurang lebih jam 2. Saya buka mata, ibu masih melek. Oh alah kol raturu-turu, kata saya itu dalam hati. Lalu saya bilang, Bu, ibu tidur, ayo supaya ibu sehat, tidur Bu. Lalu akhirnya saya pada saat menggoyang tangan ibu, saya memegang jari ibu saya, tangan ibu saya sudah mulai keriput. Saya langsung, Tuhan, ini tangan dulu yang memandikan aku Tuhan. Tuhan, ini tangan dulu yang memberi obat kalau Eko sakit Tuhan. Tuhan, ini tangan dulu yang ngajarin aku belajar Tuhan. Aku bahagia Tuhan punya ibu sebaik ibuku ini. Tuhan, kalau di surga biarkan tetap dia menjadi ibuku. Dan tiba-tiba ibu merem dan beberapa genangan air mata keluar. Dan rupanya itu doa saya terakhir. Karena beberapa hari kemudian ibu meninggal. Saya bahagia bahwa ibu mendidik saya dengan doa. Dan saya boleh menghantar ibu saya di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam semangat doa, di dalam semangat syukur dan sukacita, kita akan selalu membawa berkat bagi sesama kita. Maka Bapak Ibu, saya berterima kasih kalau saya boleh berbagi untuk Bapak Ibu. Saya minta maaf kalau kata-kata saya tidak berkenan di hati Anda. Jangan datang lagi saja. Lalu nanti yang dapat hadiah 1 orang datangi saya. Akan saya doakan. Saya kasih hadiah itu.